Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih terkait materi dari sebelumnya, materi ketika bukber. Yang sebelumnya kita sampai pembahasan apa sebelumnya? Hikmah dibalik sholat sudah, kemudian puasa. Kemudian puasa, termasuk Allah jadikan puasa Ramadan juga ada sebelumnya Ramadan, puasa Sya'ban, banyak-banyak puasa. Kemudian juga puasa di bulan Syawal. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, kondisi puasa Ramadan, puasa di bulan Sya'ban, bukan Rajab, dan di bulan Syawal, sebagaimana kondisi seseorang yang sholat, sedang sholat fardu, ada juga sholat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyahnya. Dan yang demikian untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ketika kita puasa di bulan Ramadan. Maka puasa Syawal untuk menutupi kecacatan kita ketika puasa Ramadan. Begitu pula salat rawatib untuk menutupi kekurangan kita ketika salat fardu. Ketika salat fardu. Fa inni rahmani rahmakumullah jami'an, apa yang Allah perintah pasti ada hikmah di baliknya. Apa yang Allah larang, ya ada malapetaka. Yang Allah larang seperti dari makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kenapa kita dilarang makan binatang buas? Kenapa kita dilarang makan babi? Ya. Begitu pula dari apa yang dilarang oleh Allah dari perbuatan-perbuatan. Seperti kenapa dilarang perbuatan seperti kaum homoseks, LGBT, ya. Kenapa dilarang juga suami mendatangi istrinya dari lubang duburnya? Wah, ini dilarang. Nah, ini dari sisi perbuatan. Nah, dan semua itu ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kenapa laki-laki nggak boleh mendatangi istrinya dalam keadaan haid dan nifas? Itu juga ada hikmahnya, menunjukkan indahnya Islam. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Dan ketika Nabi Muhammad ditanya tentang darah haid, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan mereka, katakan dia adalah kotor, najis. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, ini menunjukkan Islam ini di tengah. Menunjukkan Islam itu agama yang indah. Orang Yahudi mereka orang-orang yang ekstrem kanan. Orang Yahudi mereka orang-orang yang berilmu tapi nggak beramal. Orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ketika terkait dengan darah haid dan nifas, mereka mengatakan wanita haid dan nifas najis untuk disentuh, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh hubungan intim. Ekstrem kanan. Sedangkan orang-orang Nasrani disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ad-dhalin. Ad-dhalin itu tersesat. Ya, dan mereka berilmu tanpa beramal. Ya, mereka beramal tanpa ilmu, kebalikan dari sebelumnya al-maghdubi alaihim. Dan juga mereka terkait darah haid dan nifas, mereka mengatakan wanita haid dan nifas enggak najis untuk disentuh, enggak mengapa tidur bareng, dan enggak mengapa hubungan intim. Tetapi Islam menunjukkan indahnya di antara orang-orang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, darah haid dan nifas itu najis. Dan wanita haid dan nifas disentuh nggak mengapa, nggak najis. Cuma nggak boleh hubungan intim. Nah, fa ini rahmani rahimakumullah jami'an, semua ada hikmahnya. Ya, kenapa makan pakai 3 jari? Ada hikmahnya. 3 jari menunjukkan sifat juga di tengah, al-wasatiyah.
bainal ghali wal jafi, antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Orang ekstrem kanan seperti makan pakai 5 jari, orang tamak dan rakus. Ekstrem kiri seperti orang yang makan 1-2 jari, orang sombong dan para raja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan makan pakai 3 jari. Kalau nggak bisa 3 jari, bisa dibantu dengan jari manis. Fa ini barakallahu fikum, ya, apa yang Allah perintah sekali lagi ada hikmahnya. Ya, maka Allah jadikan syariat puasa bukan untuk menjadikan malapetaka bagi diri Anda. Orang-orang non-muslim, sekian banyak orang non-muslim sudah membahas manfaat puasa. Walaupun mereka nggak beriman, mereka tahu kelebihan puasa, manfaatnya puasa tahu. Ada di antara mereka sampai membuat klinik untuk mengobati segala macam penyakit hanya dengan puasa. Seperti klinik yang dibangun oleh Dr. Bachinger, klinik tahun 1920. Sampai detik ini klinik itu masih ada dari 1920. Orang yang kanker, orang yang juga gangguan pencernaan, orang yang punya penyakit-penyakit, diopname pengobatannya hanya puasa. Begitu pula ada juga seorang lelaki dari Jepang, ya, kalau nggak salah namanya Yoshinori. 2016 dia mendapat Nobel ilmu kesehatan ketika dia membahas manfaat puasa. Puasanya orang muslim itu punya manfaat. Di antaranya ada reaksi autofagi, yaitu apa? Sel-sel yang tua dibuang, diganti sel yang muda. Subhanallah, ya. Juga sel tumor, sel kanker juga diberangus, ya, dibunuh. Nah, ini diantaranya manfaat puasa. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaknya dan sebenarnya puasa yang Anda lakukan itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Puasa lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Ini sudah Allah kabarkan. Ya. Lebih baik dari urusan apa? Urusan dunia dan urusan akhirat. Puasa itu lebih baik bagi Anda daripada Anda nggak puasa. Anda yang nggak puasa, urusan dunia tambah menimbulkan penyakit. Urusan akhirat, orang kebanyakan makan, ternyata kata Syekhul Islam akan semakin memperkuat syahwat dia. Nah, fa ini barakallahu fikum, ya, wasiat-wasiat dari para ulama, baik ulama yang ahli pengobat atau yang selain mereka. Nah, fa hikmah puasa ini kita ketahui sekali lagi untuk apa? Semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berharap kepada Allah, ya, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, berikan kepadaku petunjuk bagaimana kamu bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kemudian dibunuhlah burung, dicincang-cincang, dibagi menjadi 4, diletakkan di 4 penjuru, kemudian Allah hidupkan burung tersebut. Ya, yang Allah kemudian sebelumnya berkata kepada Nabi Ibrahim, apa kamu tidak beriman? Ya, bukan demikian ya Rabb, bukannya tidak beriman, tapi apa? Ingin semakin tambah yakin. Dan kita ketika tahu hikmah apa yang ada pada puasa ini, kita semakin yakin dengan Allah, syariat Allah, dengan puasa, dengan dari manfaat dari bulan Ramadan ini yang Allah jadikan keberkahan. Nah, fa ini rahmatullah. Jangan sampai suudzon dengan Allah, ya, sehingga apa? Mencela syariat puasa, mencela bulan Ramadan, mencela takdir Allah dan sebagainya. Padahal Nabi SAW sudah berwasiat 3 hari sebelum wafatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah seorang dari Anda wafat kecuali dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini barakallahu fikum tentang puasa. Wah, kalau kita perhatikan pula, bukan hanya puasanya saja, ya, bukan hanya puasanya saja, tapi juga lihat bagaimana puasanya Nabi. Ya, bukan hanya ilmu fikihnya saja, fikih tentang puasa, tapi lihat terkait urusan dunia Nabi juga. Sahurnya juga apa?
ya lifestyle-nya Nabi di bulan Ramadan seperti apa. Ternyata itu juga perlu diperhatikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu contoh-contoh yang baik, termasuk gimana puasanya Nabi. Syariat puasa itu melalui lisannya Nabi disampaikan dari Allah. Ya, maka kita juga harus tahu bagaimana puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin sempurna. Juga demikian, ada orang sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, kita sudah sampaikan bahwasanya puasa ini sudah kita sebutkan tadi, dia punya manfaat, ya, dan lebih baik bagi kita. Allah berfirman, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Puasa, ya, puasanya Anda lebih baik bagi Anda, ya, lebih baik bagi Anda jika Anda apa? Mengilmuinya atau mengetahuinya. Ya. Untuk mengilmuinya kita harus bahas. Nah, baik mengilmuinya lebih baik bagi kita. Lebih baik dari sisi apa? Baik dari sisi iman, baik dari sisi agama, baik dari sisi akhirat. Lebih baik juga dari urusan apa? Dunia, kesehatan dia. Nah, dari sisi akhirat, kalau kita tahu ternyata manfaatnya puasa penghapus dosa. Jadi bukan hanya gugurin penyakit, gugurin racun, tapi juga menggugurkan dosa. Ya, Nabi sudah bersabda, Ramadan ila Ramadan, ya, mukaffiratun lima bainahun lima jutuni batil kabair. Bahwasanya puasa kita Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa kita selama kita menjauhkan dari dosa besar. Itu dosa kecil yang dihapus. Kemudian ternyata dengan puasa ini pula, ya, untuk apa? Menjauhkan kita dari neraka. Disebutkan Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah, ya, ba'adallah bainahu wa bainan nar sab'ina kharifan. Dalam riwayat mi'a amin, ya, dalam riwayat bainas sama wal ard. Allah akan jauhkan kita dengan neraka. Puasa 1 hari saja akan menjauhkan kita dari neraka. Jaraknya 70 tahun, dalam riwayat 100 tahun, dalam riwayat seperti langit dan bumi, kal khandak. Satu aja, apalagi kita puasa 29 hari, 30 hari. Coba, ini tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan puasa, ternyata apa? Sebagai syafaat. Puasa yang Anda lakukan nanti akan berbicara, dari amalan Anda ini akan berbicara. Bacaan Al-Quran yang Anda baca akan berbicara. Di padang mahsyar ketika Allah betul-betul marah pada waktu itu, di padang mahsyar bayangin matahari dideketin 1 mil. Ada manusia yang tenggelam sama keringetnya. Ada yang manusia keringetnya sampai sehidung. Ada yang keringetnya sedagu, sedada. Ada yang sepuser, sepaha. Ada yang selutut, sebetis, semata kaki. Tergantung dari dosa. Semakin banyak dosa di dunia, keringatnya semakin tinggi dan semakin menenggelamkan diri dia. Ini menunjukkan apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dari amalnya, termasuk padang mahsyar. Dan nanti semua manusia dibangkitkan telanjang, gak ada yang dikhitan. Menunjukkan apa? Kembali kepada fitrah. Dihisab, ya, sampai ini dibangkitkan dalam keadaan belum berkhitan. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah nggak ada saling melihat antara mereka kemaluannya Rasulullah? Nggak sempat ya Aisyah. Ya. Dan ketika itu Allah betul-betul marah. Innallaha lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Allah nggak pernah marah sebelumnya dan setelahnya seperti di padang mahsyar, nggak pernah. Marah-marahnya Allah di padang mahsyar dah. Ya, betul-betul Allah marah, murka. Ya, dan subhanallah, biasanya arsy-nya Allah dipikul berapa malaikat? 4 malaikat. Pada hari itu dipikul berapa malaikat? Di padang mahsyar ketika Allah marah,
8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu arsy-Nya Allah dipikul oleh 8 malaikat. Kenapa? Karena goncang dengan keras. Yahtaz, goncang keras arsy-Nya Allah. Ya, sampai malaikat kewalahan. Ya, Ibnu Abbas ahli tafsirnya para nabi yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan kepada dia tafsir Al-Quran. Dan dia menafsirkan 8 malaikat di sini bukan 8 jumlahnya malaikat, tapi 8 sof malaikat jejer dari sana sampai ujung sana. Itu pun nggak tahu ujungnya sana sampai ujung sana berapa malaikat, nggak tahu. Itu 8 sof. Disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana besarnya malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Besarnya, ini disebutin hadisnya saja, nggak disebutin besarnya kayak apa. Cuma bayangkan saja. Disebutkan Nabi, ya, baina syahmai udhunai wa katifai masiratu 700 amin. Jaraknya antara daun telinga dan bahunya ini jaraknya berapa tahun? 700 tahun perjalanan yang orang nggak berhenti-berhenti. Itu malaikat yang memikul arsy Allah. Goncang. Nanti puasanya Anda akan bersaksi, ya Rob, si fulan siang hari ini ya Rob puasa, nggak makan, nggak minum, nggak mendatangi syahwatnya ya Rob, biarkan dia mendapat syafaat ya Rob. Yang baca Al-Quran juga gitu, ya Rob mana'tuhu minan naum, aku cegah dia dari tidur ya Rob, dia sibuk baca Al-Quran ya Rob, maka biarkan dia mendapat syafaat. Tuh, lebih baik nggak puasanya Anda? Lebih baik daripada nggak puasa. Nah, begitu pula dengan puasa, lebih baik dari sisi ini diantaranya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar Anda bertakwa, kita bertakwa. Ya, sebelumnya Masya Allah kalau ngomong ya remnya blong, lisan ini nggak dicegat. Sekarang ketika Ramadan, astagfirullah, Ramadan nggak boleh ghibah, nggak boleh namimah, dilatih lagi. Yang tadinya Masya Allah matanya jelalatan, ketika Ramadan astagfirullah langsung memalingkan. Ya. Di luar Ramadan ada orang naik motor berpakaian tapi telanjang, ya Rabb rizq hadar ya Rabb, ini rezeki ya Allah gitu. Ketika Ramadan astagfirullah atubu ilaih, jangan nunduk kalau naik motor, bahaya. Ya palingkan, nggak usah dilihat ya. Nah, fa ini rahimanakumullah jami'an. Ketika Ramadan dia menjadi kuat. Lah kalau Ramadan nggak ada bedanya, kekuatan matanya, menunduknya nggak ada bedanya sama yang di luar Ramadan, ya. Kemudian juga dia bermaksiat sebagaimana di luar Ramadan, sama aja dengan bulan Ramadan. Terus gimana? Apa manfaatnya Ramadan? Di bulan Ramadan nggak diampuni, gimana kalau di luar Ramadan? Di bulan Ramadan nggak merubah dirinya menjadi orang bertakwa, gimana kalau di luar Ramadan? Ini menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Madrasah terbaik untuk menjadikan kita orang yang bertakwa adalah bulan Ramadan. Ya, bukan sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Nih, bulan Ramadan nih, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa Ramadan, dengan Ramadan amalan dilipat gandakan. Ya, amalan dilipat gandakan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, setiap perbuatan baik akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berkata dalam hadis Al-Qudsi, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanyalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Di sini kata para ulama, yaitu Allah yang membalasnya dan enggak terpaut antara 10 sampai 700, bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan lebih dari itu. Fa ini rahimanakumullah jami'an. Ya, di antara manfaatnya. Kemudian belum lagi disiapkan pintu Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan. Pintu surga Rayyan khusus orang-orang yang berpuasa. Nih manfaatnya, coba bayangin. Nah, kemudian menjadi apa? Berikutnya dari sisi apa? Dunia kesehatan. Puasa itu lebih baik bagi kita. Ternyata dengan puasa racun dibersihkan. Ya, katakan detox.
Di dalam Al-Quran itu ada isyarat 3 jenis pengobatan di dalam Al-Quran. Pertama apa namanya? Hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Allah berfirman, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau safar, ya, maka hendaknya puasanya diganti dengan hari yang lain, sakit atau safar. Orang sakit kalau puasa khawatir tambah sakit, makanya Allah nggak anjurin. Orang safar kalau dipaksa puasa khawatir tambah sakit. Safar cuma sehari, ya, safar cuma sehari, tapi dia memaksakan diri sampai rumah, sampai tempat tujuan, ya, akhirnya dia sakit. Berikutnya banyak Ramadan yang hilang gara-gara safar cuma 1 hari dia paksa puasa. Mending dia batalin puasa sampai rumah dia sehat, besok masih tetap puasa. Coba indahnya Islam. Ini berarti ada penjagaan kesehatan. Begitu pula di antaranya wanita hamil menyusui juga demikian, ada rukhsah, silahkan kalau Anda nggak puasa. Berikutnya yang kedua ada berikutnya al-himyah anil mu'dhi, menjauhkan diri dari gangguan. Contoh tadi firman kita sebutkan, wa yas'alunaka anil mahid. Ketika mereka bertanya tentang darah haid, Allah perintah Nabi Muhammad untuk menjawab, dia adalah najis. Nih, makanya bapak-bapak nggak boleh mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Ya, makanya ini resikonya kalau istri satu gini, istri haid, bapak-bapak ikut haid. Ibu-ibu nifas, bapak ikut nifas. Jadi nggak ngapa-ngapain. Haid bukan resiko, ya, biar 1 rasa 4 kata bapak, nggak apalah. Ya. Nah, al-himya anil mu'dhi, menjauhkan dari gangguan. Karena wanita haid itu kotor, najis. Islam nggak menganjurkan. Kalau orang Yahudi tadi nyentuh itu haram, nyentuh istrinya itu najis, tidur bareng najis, hubungan intim nggak boleh, haram. Kalau orang Nasrani, orang-orang di masa silam yang betul-betul orang Nasrani, sekarang mereka banyak nggak tahu hakikatnya. Mereka sekarang nggak paham, ya, karena seperti sudah terputus, nggak ada pesantrennya mereka, ya, nggak ada sanad-sanadnya. Ya, orang-orang Nasrani di masa silam, syariat mereka wanita haid dan nifas itu nggak najis untuk disentuh dan boleh hubungan intim, boleh hubungan intim. Sedangkan umat Islam, ya, apa? Dia nggak najis untuk disentuh, tapi nggak boleh hubungan intim. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani di masa silam, mereka puasa dan puasanya mereka nggak ada sahur. Itu syariatnya mereka. Dan buka puasanya mereka kapan? Mengakhirkan waktu buka. Kapan? Sampai bintang muncul. Orang Nasrani, orang Yahudi zaman sekarang banyak yang nggak tahu. Ternyata puasa ala orang di masa silam kayak gini, mereka nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada sanadnya, nggak ada bukunya yang menunjukkan sanad. Hanya kata-katanya, kata pengarang kitab-kitab mereka. Ya, lain dengan Al-Quran, lain dengan hadis. Al-Quran nggak ada tulisan pengarangnya. Sudah dari Allah, kalamullah, udah ucapan Allah. Ketika ada orang mau malsukan langsung ketahuan. Ya, waktu itu ada orang di masa kekhilafahan kalau nggak salah, Ma'mun kalau nggak salah, seorang lelaki yang tulisan khotnya bagus. Ya, tulisan khotnya bagus, dia seorang penyair, memalsukan Injil, memalsukan Taurat. Ya, sering dia. Nah, satu ketika khalifah pada waktu itu, ya, kamu masuk Islam aja. Dia nggak mau masuk Islam. Ya, nggak lama kemudian berjumpa lagi dengan si khalifah ini, sudah didapati dia masuk Islam. Ditanyai, kenapa kamu bisa masuk Islam? Satu keajaiban yang saya dapat. Saya sering memalsukan. Saya seorang pujangga dan saya tulisan huruf Arab saya bagus. Saya palsukan Taurat dan Injil. Laku keras. Saya tambah-tambah itu. Nah, laku keras. Ketika saya palsukan Al-Quran, satu pun gak ada yang beli. Akhirnya dia masuk Islam. Ini Masya Allah, dijaga Al-Quran. Begitu pula hadis dengan sanad-sanadnya dijaga. Nah, makanya ini diusahakan apa? Allah sendiri yang menjaga apa?
Al-Quran dan Al-Hadis. Melalui siapa? Para penghafal-penghafal mereka ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Wah, ini al-himya anil mudi, menjauhkan diri dari gangguan. Termasuk darah haid itu gangguan. Gak boleh hubungan intim ketika haid. Kenapa? Ternyata darah haid itu ada bakteri khusus yang ada di rahim. Ya, ternyata ketika hubungan intim ketika haid, tubuh mengeluarkan oksitosin. Sehingga apa? Perdarahan tambah banyak. Ternyata ketika hubungan intim ketika haid menimbulkan apa? Menimbulkan endometriosis dan kista dalam rahim. Ternyata bahaya. Makanya Islam kalau melarang ternyata ada malapetaka kalau dilanggar. Ya, ada satu hadis yang bunyinya apa? Enggak boleh, yang maknanya tidaklah dianjurkan bagi laki dan wanita untuk melakukan hubungan intim ketika istrinya dalam kondisi haid. Kalau tetap dilakukan akan menyebabkan anaknya jadi bencong. Ya, tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga apa? Al-istifraq. Al-istifraq. Apa itu al-istifraq? Yaitu mengosongkan tubuh dari unsur yang berbahaya alias detox. Nih, ternyata puasa itu adalah terapi untuk mencuci racun Anda. Sel yang tua dibuang, sel kanker dibunuh, ya. Kemudian racun-racun dibuang. Tak heran kalau ada orang yang nggak pernah puasa, ketika awal puasa badannya lemes, badannya demam, sering pipis, sering BAB, kepala pusing. Kenapa? Ini mulai reaksi apa? Cuci racunnya mulai reaksi, DOC-nya mulai reaksi, direct of cure-nya. Dunia kesehatan diantaranya apa? Ternyata dengan puasa bikin awet muda, tuh ajib. Nah, bikin apa? Bikin subur. Ternyata semakin banyak makan, darah semakin kotor. Saat itu apa? Bikin semakin menyebabkan dia hormon kacau, mandul, kekentalan pada darah, ya. Akhirnya banyak penyakit juga, ya, kesemutan, kolesterol, asam urat. Nah, ini penyakitnya orang di zaman sekarang, penyakit yang sifatnya berlebihan. Orang di masa silam penyakitnya seringnya kekurangan. Zaman sekarang kelebihan apa? Kelebihan makan. Nah, nih makanya larinya ke sini. Banyak sekali manfaatnya dan seterusnya. Ya, nggak bisa kita sebutkan di sini. Ya, fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian sudah kita bahas manfaat dari sisi iman dan dunia kesehatan juga. Sekarang ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya, padahal Allah sudah berfirman seperti ini, tapi kadang-kadang muncul pertanyaan. Ya, ini pertanyaan pertama. Saya sering tidak puasa, tapi sehat dan panjang umur. Nah, kok bisa? Nah, ini jadi pertanyaan. Kok bisa? Nah, pertama jawabannya, semua kembali takdir Allah. Kedua, jawabannya apa? Usaha dia usaha, punya usaha, ikhtiar apa? Bisa juga ada ikhtiar yang lainnya, olahraga, ya, bisa pola makan sehat walaupun nggak puasa, bisa, ya. Nah, ketiga jawabannya apa? Ini namanya istidraj, jebakan Allah yang disegerakan di dunia. Dibikin dia ini nggak puasa, tapi dibikin sehat terus. Iya, biar tambah sregep berbuat maksiat. Biar di neraka disiapin adabnya lebih banyak. Nah, itu. Makanya Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau Anda melihat ada seorang hamba dikasih nikmat oleh Allah yang dia cintai nikmat tersebut, dan dia terus berbuat maksiat, ketahuilah itu namanya istidraj. Namanya istidraj, ya. Wah, saya sehat kok. Iya, sehat biar terus zina, sehat biar terus mabuk, sehat biar terus, ya, lama-lama ini apa? Biar dosanya disiapin, nanti tinggal digoreng aja di neraka.
Nah, nasallahu afiyah, tinggal siksanya ditambah. Sama, subhanallah, ada orang Masya Allah usianya umatnya Nabi Muhammad antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Ada orang yang usianya lebih dari 70 tahun. Bonus apa enggak? Bonus apa enggak? Tunggu dulu, jangan pede dulu. Nah, kalau lebih dari 70 tahun dia maksiat, ini namanya bukan bonus. Lebih dari 20 tahun, Masya Allah, masih aja ninggalin sholat. Lebih dari 70 tahun masih suka nggak sholat, suka mabuk, masih suka zina, buka bisnis ribawi, buka ini, buka itu, semuanya maksiat. Ini bukan bonus, tapi namanya istidraj. Ditambah umur dia untuk disiapin disiksa. Yang berikutnya, ketika dia semakin taat, ini yang namanya bonus. Oh, saya nggak puasa tapi sehat. Nah, ini hati-hati. Kalau nggak puasa sehat, ya maksiat terus, nih istidraj. Belum lagi siksaan di alam kubur disiapkan. Pernah Nabi SAW ketika tidur diajak oleh malaikat untuk memanjat tebing yang begitu terjal. Nabi berkata, inilah astati, aku nggak bisa, nggak mampu. Tebing ini betul-betul terjal. Dan malaikat membantu Nabi Muhammad sampai di balik tebing, di balik bukit yang terjal ini, Nabi mendengar suara teriakan. Ya, ketika berjumpa dengan orang yang dibalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek sampai keluar darah bercucuran, Nabi bertanya, siapa Fulan? Fulan adalah orang yang batalin puasa di siang hari tanpa udzur. Nah, nasallahu afiyah. Tuh, ngeri banget tuh. Kemudian yang kedua, saya itu sudah puasa sunnah, puasa wajib, tapi kok sakit terus? Kenapa ya? Ya, puasa tapi sakit terus. Ini pertanyaan berikutnya. Ya, orang Muslim lagi yang ngomong, gara-gara Ramadan saya jadi sakit. Ya, gara-gara puasa, ya sakit GERD dan sakit lambung saya kambuh lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Jangan salahkan puasanya, salahkan apa? Sahurmu opo rek gitu. Tanyakan bukanya. Sampean bukane nopo? Nah, bukanya buka apa ini? Sahurnya apa? Habis tarawih makannya apa? Habis tadarusan makan apa lagi? Setelah itu makan apa lagi? Ini jadi masalah. Nah, untuk ini sahur dan buka bagaimana? Silakan simak di link YouTube kami Abdur Ramadhani Official. Jangan lupa like and subscribe. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. 2022 padahal janjinya 2015 tadi. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu dari lantai 1. Bismillah. Ibu-ibu bisa pakai link ada di bawah. Pertanyaan untuk Bapak, coba sebutkan 3 isyarat, 3 dalam Al-Quran yang menunjukkan ada konsep pengobatan di situ, dan sebutkan dalil-dalilnya, apa yang ditadaburi dari para ulama. Ya, enggak, yang mau menjawab silahkan. Ada pertanyaan nih. Ada yang berusaha menjawab? Tadi sudah kita bahas. Pada ngantuk semua dah.
Kalau nggak ada menjawab, kita tutup insyaallah. Nah, sampai di sini aja karena antum masih ada aktivitas lain untuk masih membaca Al-Quran ya, banyak-banyak zikir, juga banyak-banyak istighfar ya, juga diantaranya Nabi sudah mengatakan man khairukum fi Ramadan, siapa di antara anda yang paling baik di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, khairukum fi Ramadan aktsarukum dzikra, sebaik-baik anda di bulan Ramadan adalah anda yang paling banyak zikir. Dan induk dari zikir adalah Al-Quran ya. Juga amalan-amalan Ramadan terbaik diantaranya apa? Infak sedekah. Nabi bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah anda di bulan Ramadan ya. Sedekah anda di bulan Ramadan. Begitu pula jangan lemah untuk mendatangi malam Lailatul Qadar ya. Allah jadikan malam Lailatul Qadar hanya 1 malam dalam 10 malam ya, menunjukkan Allah sayang sama kita. Kata Ibnu Qayyim, seandainya malam Lailatul Qadar itu berada di 1 malam dalam 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan itu semua malam dalam 1 tahun ya. Tapi apa? Kita hanya di 10 malam aja ya, hanya di 10 malam saja. Nah, ini saja rahimahumullah. Dan sebagaimana antum ketahui, Nabi Adam alaihissalam usianya berapa tahun? 1000 tahun lebih. Tingginya berapa? 30 hasta, 60 hasta, 30 meter ya. Nabi Nuh alaihissalam umurnya berapa? 950 tahun, itu usianya berdakwah. Usia totalnya sekitar 1500 tahun ya. Tinggi-tinggi mereka dan usianya panjang-panjang. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad postur tubuhnya pendek-pendek dan umurnya juga pendek-pendek. Itu pun jarang dipakai untuk ketaatan kepada Allah ya. Makanya Allah siapkan malam Lailatul Qadar. Dengan umur kita yang pendek dijadikan kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad. Antum bayangkan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita bulatkan menjadi 1 bulan 30 hari, berarti 1000 bulan adalah 30.000 hari. Kalau seandainya kita jadikan tahun, seandainya pakai tahun Masehi bukan tahun Hijri, maka lebih baik daripada 82 tahun. Itu Masya Allah keutamaannya. Di sini misalkan bapak rata-rata usianya kita pukul rata, usianya usia separuh baya, katakan 45 tahun misal. Usia baliknya 12 tahun. Berarti 33 tahun, seandaikan bapak-bapak di sini dapat malam Lailatul Qadar dari usia balik sampai detik ini, 33 tahun dapat dikalikan 82 tahun, seandainya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 82 tahun, berarti usia bapak keberkahannya yaitu bisa sekitar 2706 tahun lebih. Kalau Anda dapati malam Lailatul Qadar terus ya. Oleh karena itu semangat selalu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam tersebut. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah takdirkan kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada pemimpin kita. Dan semoga Allah hentikan makar-makar orang yang menghancurkan negeri ini. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.